Semangat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar untuk hari ini? Apakah anak-anak semua sehat? Bersyukur. Hari ini anak-anak semuanya sehat. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Maka dari itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah anak-anak senang untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Tetap semangat. Mari sebelum pembelajaran dimulai, bersama-sama kita mengawali pembelajaran ini dengan terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah kami terima di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami mau memulai pembelajaran. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menuntun, membimbing, dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, dengan doa ungkapan syukur yang sudah kita panjatkan pada pagi hari ini, marilah kita nyatakan dengan nyanyian, dengan pujian dari Kidung Ceria yang berjudul Di Muka Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan bersama. Tersungkur karena
dengan nyanyian yang sudah kita nyanyikan bersama-sama akan membawa kita ke dalam pembelajaran yang akan kita pelajari dan kita bahas pada hari ini. Nyanyian yang baru saja kita nyanyikan membawa kita ke dalam pembelajaran yang akan kita bahas pada saat ini. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian saat ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Baiklah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang mengapa manusia berdosa. Untuk itu, pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran yang kedua dengan judul dampak dosa yang akan kita pelajari dari kitab Kejadian bab 4 ayat 1 sampai dengan 16. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pembelajaran tentang dampak dosa adalah sangat penting untuk Bapak ajarkan agar kalian mengerti apa itu dosa dan apa dampaknya atau akibatnya, sehingga kalian dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Coba kalian jawab pertanyaan berikut ini dan tulislah pada buku tugas kalian. Pertanyaan yang pertama, menurutmu apa itu dosa? Yang kedua, samakah dosa dan kesalahan? Sudah ditulis anak-anak? Agar lebih jelas akan kita pelajari lebih lanjut dengan menyaksikan dan memperhatikan video tentang kehidupan Kain dan Habil berikut ini. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah anak-anak, begitulah yang terjadi. Untuk itu, marilah kita pelajari materi yang sesuai dengan cerita tersebut. Pada suatu saat, Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Anak pertama adalah seorang laki-laki. Mereka menamakannya Kain. Anak berikutnya juga seorang laki-laki. Mereka namanya Habil. Kain bertumbuh menjadi dewasa dan ia menjadi petani. Ia berladang, menghasilkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Sementara itu, Habil menjadi gembala. Ia memelihara banyak domba dan anak-anak domba. Suatu hari, Kain dan Habil ada di ladang bersama-sama. Kain berkata di dalam hatinya, "Hari ini aku akan membawa persembahan kepada Allah di atas mezbahku." Jadi, Kain membawa hasil kebunnya. Ia meletakkannya di atas mezbah dan membakarnya bagi Allah. Habil juga sedang membawa persembahan kepada Allah. Habil membawa seekor anak domba peliharaannya dan mempersembahkan kepada Allah di mezbahnya. Tiba-tiba Kain menjadi marah karena Allah menerima persembahan Habil. Persembahan Kain tidak berkenan bagi Allah. Lalu Kain mendengar suara Allah yang berfirman, "Kain, mengapa engkau marah? Jika engkau berbuat baik, aku akan berkenan kepadamu. Jika tidak, dosa ada di pintu hatimu." Kain tidak peduli. Ia sangat marah. Ia mengajak Habil ke padang dan dipukulinya. Dengan begitu kerasnya, sehingga Habil tersungkur lalu meninggal.
Lalu suara Allah berseru kepada Kain. Kain, di mana adikmu Habil? Kain tidak berani mengatakan apa yang telah dilakukannya. Jawabnya, apakah aku harus menjaga adikku? Tetapi Allah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Kain. Allah mengetahui segala-galanya. Allah berfirman kepada Kain, karena engkau telah melakukan dosa yang besar, ladangmu tidak akan pernah lagi memberikan hasil bagimu. Engkau akan mengembara kemana-mana, jauh dari rumahmu. Engkau harus mencari makanannya di sana-sini. Engkau akan menjadi pengembara. Lalu Kain ketakutan. Kata Kain, akan jadi apa aku ini? Jika aku pergi dan mengembara kemana-mana, seorang akan menemukan aku, lalu pasti akan membunuh aku. Tetapi Allah mengasihani Kain. Allah berfirman, aku tidak akan membiarkan siapapun membunuhmu. Jadi Allah membuat suatu tanda pada Kain agar tidak seorang pun membunuhnya. Lalu Kain meninggalkan rumahnya. Ia membawa serta istrinya dan mengembara ke negeri yang sangat jauh. Anak-anak, marilah untuk memahami tentang dampak dosa. Kalian jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu pelajari dari cerita tentang Kain dan Habil? Yang kedua, mengapa Kain membunuh adiknya Habil? Dan yang ketiga, apakah dampak dari dosa yang dibuat oleh Kain? Selanjutnya, mari kita pelajari tentang dampak dosa. 1. Tahukah kalian apa itu dosa? Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Tuhan. Dosa hanya bisa diampuni oleh Allah sendiri. Satu-satunya yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. 2. Mengapa manusia berdosa? Ada berbagai alasan yang melatar belakangi seorang berbuat dosa. Dosa tidak hanya terjadi dengan cara tiba-tiba, tapi awalnya tumbuh sebagai bibit kecil di dalam hati kita. Misalnya, iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, keinginan untuk menguasai, dan sebagainya. Cerita tentang Kain yang membunuh adiknya dilandasi oleh perasaan iri hati karena Allah menerima persembahan Habil dan tidak berkenan atas
persembahan Kain, menjadikan Kain marah pada Habil sehingga membunuh adiknya. Orang yang membunuh akan mendapatkan hukuman yang pantas. Setiap orang yang berbuat dosa akan mendapat ganjarannya. Di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22 mengatakan demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi dosa berdampak buruk bagi manusia. Apakah dampak dosa? Dosa dapat berdampak terhadap diri sendiri maupun untuk orang lain. Dampak buruk bagi orang lain misalnya ketika kita menyakiti hati teman kita dan menimbulkan sakit hati serta siksaan kepadanya, akan berdampak kepedihan yang berat dan bisa saja menimbulkan siksaan yang berkepanjangan. Orang tersebut akan terus-menerus berada dalam keadaan sedih. Sekalipun luka hati yang kita timbulkan itu tidak membuat mereka bunuh diri, namun mungkin dapat menimbulkan siksaan jangka panjang. Sedangkan dampak bagi diri kita akan dikejar-kejar rasa bersalah. Kita tidak tenang, perasaan kita cemas, dan kita tidak nyaman dan tidak damai. Jadi dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dengan Allah. Kisah tentang Kain yang membunuh Habil yang diceritakan dalam kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16 menggambarkan perbuatan dosa. Kain membunuh Habil adiknya hanya karena amarah dan rasa iri hati terhadap Habil. Apa yang dilakukan Kain tidak saja menyakiti adiknya, namun membuat sedih orang tuanya. Kain telah membunuh Habil. Membunuh sangat bertentangan dengan perintah Allah. Dampak perbuatan Kain bagi dirinya sendiri, ia merasa takut dan merasa bersalah. Dampak bagi orang lain, Habil adiknya kehilangan nyawa dan orang tuanya merasa sedih. Oleh karena itu, Kain harus mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dari Allah. Allah memandang masalah dosa sangat serius. Kita kadang memandang enteng akan dosa itu. Saat kita berbuat dosa, kita selalu berpikir bahwa itu hanya masalah kecil.
bukan persoalan besar. Setiap dosa yang kita buat secara sadar atau tidak harus kita akui, supaya hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama itu akan menjadi baik. Jika kita tidak mengakui dosa kita, maka kita akan dibayang-bayangi oleh rasa bersalah dan hidup kita tidak akan tenang. Contoh yang lain adalah pakaian yang putih bersih. Sekali ternoda, sekuat apapun usaha kita mencucinya, ia tidak akan dapat kembali pada keadaan yang seputih seperti semula. Saat seseorang berbuat dosa, seberapa keras usahanya untuk melakukan perbuatan baik, tetaplah mustahil untuk dapat kembali pada keadaan nurani yang bersih seperti sebelum berbuat dosa. Dengan demikian, siapa yang dapat mengatasi dosa-dosa kita? Dosa-dosa kita hanya dapat dibersihkan oleh Yesus. Hanya Yesus, Anak Allah, yang dapat membersihkan kita dari segala dosa kita. Inilah satu-satunya jalan yang tersedia di muka bumi ini. Tak ada jalan lainnya. Seperti yang ditulis di dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 9. Yang demikian firman Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah kamu pernah terdorong oleh rasa amarah atau balas dendam? Menurut kamu, hal apa saja yang dapat kamu lakukan agar tidak gampang berbuat dosa atau terhindar dari dosa karena rasa amarah atau dendam? 2. Seberapa sering kamu mengakui kesalahan atau dosa-dosamu? 3. Buatlah sebuah doa yang menyatakan pengakuan atas dosa-dosa dan memohon Roh Kudus untuk menolong kamu agar tidak jatuh dalam dosa. Marilah kita menyimak dan mendengarkan syair lagu yang berjudul Jadilah Seperti Yang Kau Inginkan.
Sesudah menyimak semua bait lagu itu, ambil kembali buku tugas kalian. Kemudian tuliskan pesan atau makna lagu itu untuk kalian. Anak-anak yang Bapak kasihi, dari pembelajaran hari ini dapat kita rangkum demikian. Dosa adalah tindakan manusia melanggar perintah atau firman Allah dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dosa berdampak buruk bagi diri sendiri, yaitu dihantui rasa bersalah, tidak tenang, perasaan cemas, hidup menjadi tidak nyaman dan tidak damai. Selain itu, dosa yang kita lakukan berdampak buruk bagi orang lain, yaitu menimbulkan sakit hati, kepedihan yang berat, dan siksaan yang berkepanjangan. Dampak yang lebih jauh dari dosa adalah penghukuman kekal. Dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Allah memandang dosa sangat serius. Oleh karena itu, kita jangan menganggap enteng akan dosa itu. Setiap dosa yang kita buat harus kita akui, supaya hubungan dengan Tuhan dan sesama akan menjadi lebih baik. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sering melawan perintah Allah. Sinarilah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus, agar hati dan pikiran kami selalu dituntun ke arah yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikianlah anak-anak. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Kiranya apa yang baru saja Bapak ajarkan dapat dipahami dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini dulu. Tetap semangat, belajar yang rajin, dan selalu berbuat baik sesuai dengan perintah Tuhan. Sampai jumpa di video Bapak selanjutnya. Tuhan Yesus